Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, luar biasa. Sehat semua ya. Puji Tuhan. Hari ini Rosi akan menemani teman-teman di rumah di dalam ibadah sekolah minggu online GKI Pengampon. Nah, hari ini cuaca cerah sekali. Matahari bersinar dengan terang. Burung-burung pun berkicau dengan riang. Rosi jadi ingin mengajak teman-teman di rumah untuk nyanyi lagu dari Terbit Matahari. Yuk teman-teman, kita nyanyi bersama-sama Rosi. Sekarang tiba waktunya kita akan berdoa. Yuk teman-teman, Rosi akan pimpin doanya. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Oh iya, Rosi ingat ada satu lagu. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa pada Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah diberi kesempatan untuk beribadah di hari Minggu ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena dalam satu minggu ini kami sudah diberi kesehatan, diberi yang terbaik untuk kami Bapa. Kami bersyukur padamu Bapa. Dan juga Bapa, saat ini kami mohon pimpinanmu agar ibadah kami dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengasihi itu kata-kata yang luar biasa. Aku mengasihi kamu. Kamu juga mengasihi aku.
luar biasa sekali. Rosi mengasihi teman-teman di rumah. Dan kalau kita mengasihi lebih sungguh, itu karena Tuhan sudah lebih dulu mengajari kita. Yuk teman-teman, kita bersama-sama menyanyikan lagu Mengasihi Lebih Sungguh. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Rukun Cinta. Yuk teman-teman, kita bersama-sama menyanyikannya. Mari. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan
Salam adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka bacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 20. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengampuni dan diampuni. Ayat hafalan kita hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Apakah adik-adik masih ingat apa arti mengampuni? Ya, mengampuni adalah memberikan maaf kepada seseorang dengan hati yang tulus. Hari ini kita mau melihat bagaimana dua orang bersaudara yang saling mengampuni dan diampuni. Adik-adik masih ingat ada dua anak kembar yang bernama Esau dan Yakub. Pada waktu itu ia memiliki orang tua yang bernama Ishak dan Ribka. Pada waktu itu Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung karena pada waktu itu Ishak sudah tua dan matanya kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Dia pikir itu adalah Esau, anak sulungnya. Tetapi ternyata bukan. Itu adalah Yakub, saudara kembar dari Esau. Adik-adik tahu pada waktu itu karena Bapak Ishak matanya sudah tidak terlalu nampak karena dia sudah tua. Lalu datanglah Yakub karena ia disuruh oleh ibunya. Ia datang mendekat kepada Ishak ayahnya. Dia mau meminta berkat, padahal itu adalah berkat yang akan diberikan kepada Esau. Wah, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata ia menyamar seolah-olah Yakub adalah Esau. Pada waktu itu ibunya Ribka, dia mengolah atau memasak makanan yang enak seperti yang diinginkan oleh ayahnya. Ayahnya kan sebelumnya meminta Esau untuk ke hutan mencari hewan untuk dimakan, untuk dimasak, berburu. Nah, adik-adik, lalu ketika Ribka mengetahui bahwa Ishak ingin makan masakan yang diolah oleh Esau, maka Ribka pun memasak makanan yang enak dan dia mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya itu, pakaian yang disimpannya di rumah. Lalu ia menyuruh Yakub untuk memakai pakaian itu dan kulit anak kambing dipalutkan kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang tidak berbulu. Lalu seolah-olah bahwa ia menyamar menjadi Esau. Karena itu maka ketika ia mendekat, ketika ayahnya Ishak merabanya, Ishak berkata demikian, kalau suara seperti suara Yakub, kalau tangan seperti tangan Esau. Yakub menipu ayahnya, seolah-olah dia adalah Esau. Penipuan yang dilakukan Yakub adalah untuk mendapatkan berkat dari ayahnya. Lalu setelah Ishak selesai memberkati Yakub, Yakub keluar meninggalkan Ishak, pulanglah Esau dari berburu. Ia memasak makanan yang enak dan membawanya kepada ayahnya. Dia mengatakan, "Bapak, bangun dan makanlah daging buruan masakan anakmu ini, agar engkau memberkati aku." Tetapi Ishak ayahnya bertanya, "Siapakah engkau?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat, "Siapa yang tadi datang memburu binatang dan membawa makanan itu kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang, dan aku telah memberkati dia. Dia orang yang tetap akan menjadi orang yang diberkati." Adik-adik tahu setelah Esau mendengar perkataan ayahnya, menangislah ia meraung-raung, sangat keras, hatinya sangat sakit. Lalu ia berkata, "Ya Bapak, berkatilah aku ini ya Bapak." Lalu ayahnya menjawab, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Akhirnya Esau menaruh dendam kepada Yakub adiknya karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Dan Esau berniat untuk membunuh adiknya. Lalu ibunya mengetahui hal itu dan memanggil Yakub, anak bungsunya.
supaya ia pergi kepada Laban pamannya untuk tinggal di sana. Masing-masing akhirnya mereka menjalani kehidupan bersama keluarganya sendiri di tempat yang berbeda. Meskipun begitu, kedua orang bersaudara kembar ini tidak merasa tenang, seperti tidak damai hatinya karena persoalan waktu itu belum selesai. Akhirnya, pada waktu itu Yakub mengirim utusan untuk melakukan perdamaian antara Esau dan Yakub. Di dalam Kejadian pasal 33 ayat 1-20, di sana dikatakan bahwa Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub berinisiatif rindu untuk berdamai dengan kakaknya Esau. Nah, lalu ia pergi dan diiringi oleh 400 orang. Dan ia pergi bersama dengan anak-anaknya, dengan budaknya, dengan istrinya, untuk menemui Esau. Adik-adik tahu, pada waktu itu Yakub berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu, kakaknya yang tadi bernama Esau. Tetapi Esau berlari mendapatkan Yakub, lalu ia dipeluk erat-erat dan dicium, lalu menangis-nangislah mereka berdua, saling bermaaf-maafan. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini kita diajarkan supaya kita tidak berbuat curang atau menipu atau berbohong dengan orang tua kita. Yang kedua, kita diajarkan supaya kita saling memaafkan sebagai sesama saudara. Kita harus saling berdamai. Dan yang ketiga, kita harus berani meminta maaf jika kita salah. Dan kita pun harus bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan suka dan mengasihi anak-anak yang mau berdamai dengan orang lain yang sudah berbuat jahat kepadanya. Sebelum bertemu dengan Esau pun, Yakub berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menolongnya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, saat ini sedang sakit hati, kecewa, merasa marah dengan seseorang, entah itu saudaramu, entah itu orang tuamu, entah itu tetanggamu atau teman atau sahabatmu. Tetapi ingat satu hal, ketika kita berinisiatif, kita mau merendahkan diri untuk menjalin hubungan yang baik dengan seseorang, kita mau hidup damai dengan semua orang, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Ingat, kita harus belajar dari Yakub dan Esau. Mereka saling mengasihi dan mengampuni sebagai saudara. Tidak boleh ditampung amarahnya, tidak boleh dendam satu sama lain, karena Tuhan tidak senang. Ingat ayat hafalan kita tadi, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, maka Tuhan akan mencurahkan atau memerintahkan berkat turun ke atas keluarga kita, ke atas hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup damai dengan orang lain, dengan saudara, dengan papa mama, dengan tetangga, dan dengan semua orang, supaya melalui hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Bagaimana teman-teman cerita hari ini? Wah, benar-benar ya, luar biasa sekali. Kita harus saling mengasihi dan kita juga harus saling mengampuni. Jadi teman-teman, kita jangan melupakan firman Tuhan kita hari ini ya. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan melihat aktivitas yang sudah teman-teman kirimkan minggu lalu. Yuk, kita bersama-sama melihatnya.
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan tutup di dalam doa. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah diberi kesempatan untuk beribadah secara online. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-Mu yang baik, menjadi anak-Mu yang mau mengasihi, dan kami juga mau menjadi anak yang bisa mengampuni kesalahan orang lain. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami percaya minggu depan Engkau akan mempertemukan kami kembali, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.